maka akan resiko untuk stroke-nya akan bisa diminimalisir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nuro TV sekalian, kita jumpa lagi dengan saya Rondi di Nuro TV Official yang menginspirasi dalam kehidupan. Baiklah, kali ini akan kita bahas satu masalah yang sangat penting dan setiap hari pasti kita lakukan, yaitu masalah minum air putih. Salah cara minum ini jadi masalah besar ternyata. Banyak penelitian yang sudah diteliti oleh para ahli-ahli kesehatan. Yang pertama adalah minum dengan cara berdiri. Ini sebenarnya bukan suatu larangan ya, tapi anjuran. Kalau bisa itu dengan duduk. Kan Rasulullah SAW sendiri menganjurkan minum dengan duduk. Tapi Rasulullah juga pernah dengan berdiri dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini kesalahan yang pertama, orang kadang-kadang minum dengan bergerak atau berjalan-jalan berdiri sering. Ini berakibat bahaya teman-teman. Karena apa? Karena saat kita minum dalam kondisi bergerak beraktivitas, ini cairan yang masuk dalam tubuh kita ini tidak mudah diserap oleh anggota tubuh kita, sehingga dia akan banyak terbuang dan keluar lagi. Dia tidak konsentrasi untuk diserap oleh tubuh kita. Nah, sehingga akan jadi bermasalah dalam penyerapan dalam tubuh kita. Jadi sebaiknya minum itu dilakukan dengan duduk dan kondisi rileks. Nah, ini maka akan memberikan peluang bagi air dan semua yang kandungan dalam air ini akan diserap oleh tubuh kita dengan sempurna. Kemudian berikutnya adalah minum dengan cara langsung diteguk pakai teko atau pakai botol besar, klok. Ini juga sangat tidak baik. Karena apa? Karena pada kondisi yang seperti ini teman-teman, itu adalah enzim pada air liur kita ini tidak ikut masuk dalam pencernaan kita. Padahal diharuskan sebaiknya minum itu adalah dengan diteguk sedikit demi sedikit. Nah, sehingga air yang bercampur dengan air liur kita ini akan membantu proses pencernaan dalam lambung dan usus-usus kita. Ngomong-ngomong jadi haus juga ini. Oke, akan minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi diteguk sedikit demi sedikit, dicampur dengan air liur kita, baru ditelan. Jadi kebanyakan orang kalau minum langsung begitu, ini bahayanya, maka akan mempengaruhi proses pencernaan. Nah, bisa jadi nanti gas lambung ini akan meningkat. Karena apa? Kurang terbantu oleh air liur atau enzim dalam air liur kita. Kemudian berikutnya adalah minum air putih ini langsung sesaat setelah makan. Ini juga sebenarnya kurang bagus teman-teman. Jadi sebaiknya dikasih jeda waktu lah. Karena apa? Saat kita makan, jadwal kita makan, maka lambung kita mulai memproduksi namanya asam lambung. Maka ini juga akan mempengaruhi asam dalam lambung kita, sehingga pencernaan pun akan terganggu teman-teman. Jadi sebaiknya kalau makan pun bagusnya dicampur dengan air langsung, misalnya ada kuahnya, ada supnya, itu lebih bagus. Nah, setelah minum, setelah makan ya, kalau mau minum boleh misalnya sedikit kita minum ya, mungkin setengah gelas atau apa. Nanti dilanjutkan lagi setelah jeda waktu agak lama, ya mungkin 1 jam atau 2 jam lebih bagus lagi, minum lagi.
Jadi minum itu tidak langsung banyak setelah makan, tidak, tapi mungkin dibantu dengan sedikit. Ini oke juga, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung banyak setelah makan. Berikutnya adalah minum air es ya. Air es ini juga bermasalah dalam metabolisme tubuh kita. Kenapa? Suhu kita ini sekitar 37 derajat ya. Kalau kita minum air es, memang seger itu ya, seger banget. Tapi kedinginan air dalam tubuh kita ini akan memperkecil daripada pori-pori saraf-saraf untuk penyerapan daripada sari makanan kita, sehingga akan jadi bermasalah di dalam pencernaan kita. Jadi orang yang biasa minum air dingin ini ya perlu diwaspadai. Jadi malah lebih baiknya kalau air nih masih dalam kondisi hangat yang masih hangat suhu tubuh ya. Jadi tidak terlalu dingin banget, tidak. Ya, apalagi orang minum air dingin dia tidak beraktivitas, ini lebih berbahaya lagi. Nah, masih oke lah ya kalau orang yang aktivitasnya kuat, kondisi suasananya gerah, panas itu ya. Air dingin, tapi jangan terlalu dingin banget dan jangan terlalu banyak. Perlu dihati-hati karena banyak faktor pemicu penyakit yang muncul apabila kita terlalu sering minum air dingin tersebut. Oke, kemudian berikutnya adalah minum dengan pakai sedotan. Ini juga akan bermasalah, teman-teman. Sering minum pakai sedotan ini juga akan memicu beberapa masalah dalam kesehatan kita. Nah, sekarang kan banyak air kemasan semua pakai sedotan ya. Nah, ini kalau lebih bagus lagi, sedotannya dicucukkan, dirobek, diminum langsung pakai gelasnya. Ini akan lebih bagus. Karena apa? Orang yang sering minum pakai sedotan ini juga memicu menyedot angin, teman-teman. Ya. Ada angin yang terikut di situ. Nah, kemudian masuk ke dalam usus kita akan produksi anginnya masuk, akan ada angin-angin yang terjepit atau terbawa ke dalam perut kita. Nah, sehingga maka akan bermuncul adanya penambahan gas dalam perut kita. Nah, juga minum dengan kondisi sering nyedot gitu ya, itu akan mempengaruhi saraf-saraf dalam mulut kita, di sekitar bibir kita. Orang yang sering minum dengan disedot itu ya, itu biasanya nanti lama-kelamaan kalau sudah terlalu sering, ini akan mempercepat keriput-keriput dalam bibirnya. Nah, karena dia sering sering nyedot gitu ya. Jadi sebaiknya bagus langsung pakai gelas, jangan dipakai sedotan. Itu yang lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya yang jadi masalah ini, tidak mau minum semasa mau tidur dan bangun tidur di malam hari. Ini juga akan bermasalah, teman-teman. Karena apa? Di malam hari, di sekitar jam 11 sampai jam 4 pagi, ini menurut penelitian adalah masa-masa detoksinasi dalam tubuh kita. Dia akan membuang racun-racun dalam tubuh kita di sekitar jam 11 sampai jam 4 pagi. Jadi sebaiknya sebelum tidur, usahakan minum air. Walaupun setengah gelas atau 1 gelas lebih bagus. Nah, jadi nanti pada saat kita malam misalnya kebangun, kok mau pipis gitu ya, ya tidak apa-apa. Kita bangun pipis, kemudian minum lagi, walaupun hanya 3 teguk air. Nah, kalau bisa air hangat kuku orang bilang ya, jangan terlalu panas, akan jadi bermasalah juga dalam anggota tubuh kita, karena terlalu panas ini juga akan jadi iritasi daripada kulit usus kita. Kalau bangun sudah pagi sudah tidak akan tidur lagi, ini banyak tidak apa-apa, 1 sampai 2 gelas pun tidak masalah. Tapi jangan langsung makan. Minum dulu yang banyak, habis itu biarkan sampai sekitar 30 atau 45 menit lah, baru boleh makan yang lain-lainnya atau minum yang lain-lainnya, supaya air tadi akan membersihkan semua yang ada yang tersisa dalam tubuh kita. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara rutin, maka akan mampu, teman-teman, menurut penelitian ini ya, akan mampu mengurangi penyakit stroke dalam diri kita. Karena di masa malam hari ini, saat kita tidur, ini tubuh kita ini sebenarnya mengeluarkan cairan, detoksinasi dia. Nah, kalau kita masih tetap kekurangan cairan, kemudian darah kita akan naik. Nah,
temperatur darah kita akan naik. Maka bagusnya akan disuplai lagi dengan air minum. Maka akan resiko untuk stroke-nya akan bisa diminimalisir dengan minum air setiap mau tidur dan bangun tidur. Jangan minum air terlalu panas, jangan juga terlalu dingin. Ini juga bermasalah. Yang normal-normal saja. Oke, itulah tips yang bisa saya sampaikan. Mudah ada manfaatnya, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lain pun bisa sama-sama bisa menjaga kesehatannya dengan pola minum air yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.